Artinya jangan melihat sepele itu kesenian. Kesenian ini kalau mau diperbaiki, dikelola dengan bagus, dia bisa mengundang banyak orang masuk. Bisa merupakan sebagai aset besar daerah. Aset besar daerah. Ikuti obrolan kami di BDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You're ready. Bapak Haji Muhammad Husni Syame. Ya. Aduh, saya agak ragu-ragu menyebutkan kata Syame-nya. Karena lebih cenderung ke Bugis ya. Iya, saya terus terang kalau nama-nama Bugis saya agak repot sebenarnya Pak penyebutannya. Sebenarnya nggak terlalu merepotkan kalau menyebut nama Bugis. Makassar justru lebih cenderung ini katku untuk disebut. Contoh gini, ada mungkin viewers di rumah ya, mohon maaf ya. Ada nama Besek, penyebutannya Besek kan ya? Besek? Besek kalau Makassar, Besek kalau Bugis. Saya karena awal-awal saya menyebutnya Besek, jadi kedengarannya aneh jadinya. Tapi itulah sebuah nama yang memang harus disebutkan dengan benar sesuai dengan nama orang itu gitu. Ya, tapi itu enak loh itu kalau ada yang salah-salah sedikit begitu enak didengar. Masa sih? Iya, mengakrabkan diri kan. Oh oke. Ya oke. Jadi bridging yang pas gitu ya. Oke baik. Sebagai ketua BKKI, Badan Kerjasama Kesenian Indonesia di Maros. Iya. Sejak kapan BKKI ini di Maros? BKKI ini sebenarnya sudah lama. Tadinya BKKN ya, Badan Kerjasama Kesenian Nasional. Terus berubah, ada Kongres Jakarta berubah menjadi BKKI, Badan Kerjasama Kesenian Indonesia. Untuk di Marosnya sendiri sejak kapan? Di Maros itu mengikuti. Oh gitu. Mengikuti apa yang terjadi di pusat itu akan karena dia sama dengan organisasi KNPI nasional. Dia ketika ada perubahan dari pusat, BKKI juga itu organisasi nasional juga. Cuma dia latar belakangnya yang berbeda dalam organisasi. Sejak tahun kapan kalau begitu? Oh, seingat saya tuh tahun 84 itu sudah ada di Maros. 84. Ya. Dan kalau Pak Husni sendiri gabung sejak tahun? Saya di 84 itu sudah mahasiswa semester pertama di Unhas. Oke. Ya. Dan sudah gabung juga gabung di dalamnya. Sebagai ketua sejak belum, kapan? Saya masih anggota biasa saja di dalam. Sebagai ketuanya sejak kapan? Ketuanya ini 5 tahun di belakangan ini. Oh 5 tahun belakangan ini baru jadi ketua. Dan oke. Nanti kita akan banyak membahas masalah kesenian yang ada di Maros ini ya. Kalau kita membahas masalah kesenian-kesenian di kota besar, ya kan seperti Jakarta, apalagi di capital, pasti ya not to mention lah ya, semua orang sudah tahu bahwa kesenian di sana tuh sangat-sangat diapresiasi yang sangat besar sekali gitu kan. Buktinya kalau di rumah kita banyak yang mengenal artis, kemudian mereka penyanyi, pemain sinetron, itu kan bagian besar dari seni. Tapi kalau untuk di Maros sendiri, sebuah daerah yang mungkin bisa dikatakan bahwa jauh dari ibu kota Jakarta, gitu kan? Seni yang ada di Maros itu sendiri dari kacamata Bapak melihatnya bagaimana? Begini, sebenarnya ada hubungan timbal balik antara kebutuhan pusat ke daerah, daerah ke pusat. Orang-orang pusat itu cenderung itu untuk memadukan musik tradisi dengan modern. Sementara kita di daerah lebih cenderung ke musik-musik yang modern, ditinggalkan musik-musik tradisi. Padahal untuk zaman sekarang ini, milenial apa namanya ya, itu kecenderungannya itu adik-adik itu untuk indah kedengaran itu perpaduan antara tradisi dengan modern itu. Ini yang sebenarnya yang harus dikelola bagus. Sekarang kan BKKI ini memang menjembatani untuk semua bidang-bidang kesenian di Maros. Dan kita sudah lakukan itu. Cuma adik-adik sekarang untuk di kalangan di kabupaten itu kan, mereka juga kan butuh hidup. Butuh biaya-biaya hidup dari hasil karyanya mereka. Ini yang beda dengan yang di pusat. Karena ada yang bisa memberikan itu. Kalau di sini kita ya makan, merokok itu kan sudah hal yang sudah sangat luar biasa untuk bagi orang-orang seniman di daerah. Itu saja yang membedakan. Biaya gitu ya? Iya. Yang paling fatal lagi ini karena banyak seniman-seniman di Maros ini yang latar belakangnya seniman yang tidak bisa berbuat apa-apa, ada
kelompok-kelompok tertentu seperti dinas-dinas yang punya membidani kesenian itu justru mau jadi seniman. Ini yang jadi masalah buat kita. Seharusnya dia legowo melepaskan itu, kegiatan-kegiatan itu diberikan kepada organisasi yang membidangi kebutuhannya mereka. Misalnya dia butuh untuk tari tradisi. Cari organisasi yang memang menekuni kegiatan tradisi itu. Sehingga dinas yang bersangkutan itu tidak perlu repot, tinggal menunggu hasil saja. Pembinaan pengembangan kesenian di daerah itu kan kelihatan grafiknya. Kalau orang yang sebentar ini yang seharusnya membina kita jadi saingan kita, kira-kira gimana tuh? Kalau KBBI Maros sendiri, BKKBI sendiri untuk di Maros itu sudah korelasinya sangat kuat juga dengan pemerintah. Oh iya, sangat kuat, tapi juga jadi musuh pemerintah. Karena kita kan mau mengembangkan kesenian secara betul-betul berkesenian yang murni, tidak dibumbuhi dengan hal-hal yang sifatnya politik praktis, tidak dibumbuhi dengan kebutuhan-kebutuhan asal bapak bos suka. Kita tidak suka yang begitu. Nah, ini yang jadi masalah. Bagaimana ini mencairkan ini? Duduk bersama sudah berulang kali, sampai makan bersama, mandi bersama. Tapi nggak ada hasil. Nggak ada hasil, belum punya anak. Padahal kita sudah sama tidur sama, nggak ada anak. Udah dikawinkan gitu kan antara pemerintah dengan BKK itu sendiri. Iya. Oke. Harapannya sebagai ketua apa dong? Untuk kalau saat ini gitu? Ya ganti dinas-dinas yang tidak, kadisnya yang tidak benar. Kadisnya yang harus diganti. Ganti gitu. Yang memang betul-betul punya latar belakang ilmu yang itu. Jangan orang teknik jadi kadis pariwisata. Indonesia Pak ya? Itu makanya saya mau pindah ke Malaysia saja kalau begitu. Ini bukan di Maros aja terjadi. Saya nggak tahu kalau Maros hampir karena hampir seluruh Indonesia di daerah-daerah seperti itu kejadian. Tapi kan bisa jadi sampel kita daerah kita. Tapi mungkin bisa jadi juga begini Pak ya. Mungkin karena melihat adanya kesempatan atau mungkin karena ruang itu membutuhkan karyawan yang akhirnya tidak bisa lagi yang ada posisi itu gitu kan. Finally akhirnya mengambil orang yang mungkin tidak ada koordinasi gitu. Apa ada hubungannya dengan nepotisme? Daerah Maros ini kan sempit. Orang-orang pendatang ketahuan ini pendatang ini asli daerah. Bakat dan minatnya itu orang-orang Maros ketahuan ini. Oh ini seniman, ini bukan seniman. Ini latar belakangnya ini sipil, ini non sipil ini kelihatan. Terus mereka tes apa itu untuk jadi kepala dinas itu apa namanya? Seharusnya kelihatan di situ dibaca baik-baik kan. Ini ada korelasinya nggak sih dengan dinas yang dipegang sama dia? Walaupun sebenarnya kita tidak boleh pungkiri bahwa semua dinas itu memang harus bagaimana menyumbangkan itu apa namanya memasukkan dana apa namanya itu pengelolaan ya. Bisa masuk anggaran ke kas daerah gitu. Tapi kita bisa. BKKI sendiri dapat anggaran besar nggak dari pemerintah? Sebenarnya tidak ada, cuma kita sering diberikan itu apalagi namanya itu dana hibah. Dari dinas terkait? Nah, memang dari pengelola Pemda gitu. Jadi tidak ikut campur dinas-dinas terkait itu untuk mengeluarkan dana itu ke BKKI. Kita cari sendiri. Nggak pernah ada usaha dari BKKI untuk? Sudah. Tapi nggak pernah ada? Nggak pernah. Karena kan tidak seirama antara batin dengan nyawanya mereka kan. Dia mau yang nurut gimana gitu kan. Sementara kalau kita lihat ini kan BKKI sudah ada beberapa kegiatan yang sudah dijalankan ya. Oh iya, salah satunya adalah membuat ajang lomba nyanyi dan juga puisi untuk anak-anak sering kita lakukan. Anak-anak sekarang ini gitu kan. Malah yang targetnya yang pertama justru dari SD. Dari dini mereka sudah dilatih seni gitu kan. Malah itu setiap tahunnya sebelum pandemik ini itu 17 Agustus itu selalu kita dapat dari jatah untuk drama kolosal sebelum upacara 17-an itu. Itu pun juga bukan kita yang kelola. Oke.
Bukan kita yang kelola. Seharusnya kan kita sudah tahu kan latar belakangnya kita apa gitu. Kalau bukan BKKI yang kelola, terus gunanya BKKI itu ada apa? Iya, anak tiri toh. Jadi pajangan, etalase. Iya, etalase gitu kan? aja, iya. Kenapa nggak berinisiatif untuk merampungkan sebuah kegiatan sendiri gitu loh? Oh iya, kita sudah mengarah ke sana. Bahwa adik-adik sekarang itu banyak dipakai oleh daerah-daerah lain keahliannya. Musik-musik mereka kelola itu dipakai di daerah lain. Gak usah jauh lah ya, iya. Makassar. Makassar itu ada beberapa teman-teman talent penyanyi yang luar biasa talentnya justru dari Maros. Yang lucu begini, kalau ada seperti acara-acara hari ulang tahun Maros, ya, ditawari kita, berapa kau minta, kamu main ini. Kita minta sekian. Wah, kemahalan. Ngambil di Makassar. Terus di Makassar dibawa ke sini main. Ternyata yang diambil itu orang Maros juga. Yang main di kelompok di Makassar. Kayak gitu. Nah, itu yang kejadiannya. Seperti ada lomba ke Jakarta pusat gitu. Mereka ajang-ajang. Iya. Mereka saya bilang nggak usah berangkat deh. Lebih enak baksonya Maros dibanding baksonya Jakarta. Kenapa begitu, Kak? Sampai kamu ke sana naik pesawat, kamu sama-sama duduk dengan orang-orang dinas. Seturun kamu dari pesawat, kamu tidak pernah lihat lagi di mana orang-orang yang tadi yang duduk di dekatnya kamu. Nanti setelah kamu pentas baru kelihatan lagi. Kamu tidak dibawa kemana-mana. Padahal anak-anak yang mau berangkat ini, mereka itu gembira riak berangkat itu karena baru mereka menginjakkan kaki di ibu kota. Mau lihat Monas di mana. Tapi kan kenyataannya kan tidak lihat Monas. Betul. Dia hanya nongkrong di situ di pinggiran di emperan jalan makan bakso karena tidak ada perhatian. Bapak harapannya adalah pemerintah harus melirik itu semua gitu ya? Iya, artinya jangan melihat sepele itu kesenian. Kesenian ini kalau mau diperbaiki, dikelola dengan bagus, dia bisa mengundang banyak orang masuk. Bisa merupakan sebagai aset besar daerah. Aset besar daerah. Seperti pengelolaan Bantimurung, sedikit melenceng ya ke Bantimurung. Bantimurung itu okelah semua orang tepuk tangan dengan semua dicor jalanannya ke sana. Tidak kelihatan lagi itu becek-becek kayak tahun-tahun yang lama sebelumnya. Padahal Torres kan mencari itu. Ada yang menarik sebenarnya yang dikelola dengan bagus. Dulu banyak orang-orang cebol di sana main kecapi, main kesong-kesong apa itu di emperan jalan itu sepanjang jalan. Dipajang di situ ya. Itu sekarang hilang, ditinggalkan. Karena yang dipasang itu adalah etalase-etalase jual kupu-kupu, jual apa. Padahal ini bisa dibuatkan trap kecil, digaji ini per minggu ini yang main kecapi, tidak usah minta-minta lagi. Ya toh, ada kaleng-kaleng ditempatkan di depannya. Tapi dibuatkan trap kecil baru dia duduk di situ main. Seperti posisi semula mereka main kecapi, main gambus, main apa. Tapi pertanyaan saya, orang-orang yang bekerja sebagai pelakon seni yang ada di sepanjang itu mereka menghilang atau dihilangkan, bukan menghilang. Bapak yakin? Oh ya, pemerintah dong. yang suruh mereka berhenti di situ. Terus siapa yang melarang mereka main sih? Oke. Kira-kira siapa? Mungkin karena mereka tidak dapat gaji, akhirnya mereka kapok? Oh enggak. Tidak diberikan panggung kecil buat mereka. Padahal ini daya tariknya kuat ini. Pernah saya membawa dulu tahun-tahun 80-an, saya punya teman dari Jogja, bawa ke saya jalan-jalan. Terus ada 20 tahun baru mereka ke sini, saya bawa lagi, dia cari itu. Saya punya pertanyaan satu, Pak. Ya. Orang-orang yang Bapak tadi maksud itu masih ada nggak di Maros? Masih dong. Kalau tidak, karena dia usianya atau sudah usur atau gimana, kan ada anak-anak yang kita sudah latih. Sebagai pengganti mereka. Saya terus terang kalau mewakili turis asing ya, saya mungkin akan tertarik dengan mohon maaf yang kecil-kecil tadi itu loh. Oh itu sudah jelas itu. Ya kan? Iya, karena unik. Iya. Turis asing itu suka yang unik. Nah sekarang begini, kalau kita berdiri di pintu gerbang Bantimurung dengan ramang-ramang,
mencari turis, di mana kita menemukan banyak turis kira-kira? Bantimurung? Bantimurung atau di Ramang-Ramang? Orang Maros mana? Tentu di Ramang-Ramang. Ramang-Ramang? Iya. Karena di sana masih asli, dia masih asli. Masih dia, natural dia gitu natural, dia punya lokasi sana. Berarti menurut Bapak karena Bantimurung sudah tersentuh dengan hal-hal modern? Iya, itu yang sebenarnya terlalu modern cara pengelolaannya. Sehingga hal-hal yang kecil itu diabaikan. Padahal itu yang disukai oleh turis. Gazebo dibuat macam-macam gitu. Dengan lantai keramik di bawahnya. Mereka dengan sepatu licingnya orang-orang itu tidak kotor. Padahal yang dia mau cari main kotor-kotor ini. Bapak yakin orang turis cari yang kotor? Oh, cari dong. Buat keliang-keliang ke Raman-Raman dulu, saya bawa orang Prancis ke sana. Dia justru lompat dari perahu, begitu lihat lumpur, lompat di situ. Pengen merasakan lumpur itu? Terus kita kaget, kira mau bunuh diri atau mau? Mungkin begini kali ya Pak ya, mungkin benang merahnya seperti ini. Jadi turis asing melihat itu yang sangat indah, sesuatu yang sangat penuh dengan seni ketika bermain lumpur segala macam. Nah itu dia. Tapi ketika kita melihat turis lokalnya, domestik, mungkin domestiknya, senang. Tapi jangan salah loh Pak, saya juga banyak mendengarkan orang-orang sekitar yang, aduh Bantimurung keren, dalamnya keren, tapi akses masuknya itu becek segala macam, akhirnya malas untuk lewat sana gitu kan. Banyak seperti itu. Mungkin akhirnya itu yang mendorong pemerintah akhirnya membenahi. Tapi menurut saya pribadi mungkin gini Pak ya, bolehlah dijadikan akses yang modern, tapi dengan syarat tradisionalnya akan dihilangkan. Betul. Jadi tidak dihilangkan tidak dihilangkan. Jangan full modern. Kan begini ceritanya. Orang yang mau menuju modern itu selalu cari tempat-tempat yang tidak ada lumpur. Tapi yang sudah terlanjur lama modern untuk ini, cari yang lumpur-lumpur sedikit, kan begitu. Jadi lebih baik dibiarkan becek aja. Jangan juga dibiarkan. Tetapi ada lokasi-lokasi yang bagaimana yang perkiraannya ahli untuk di bidang pariwisata kan ada. Dimanfaatkan itu. Ini Bapak justru kasih PR ke pemerintah sekarang nih. Oh, itu harus itu supaya kita putra daerah ini bangga dengan daerah kita sendiri. Memberikan challenge gitu ya, tantangan kepada pemerintah. Saya boleh ngomong kepada pemerintah dulu nih? Boleh, silakan. Silakan. Ini terutama kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros ya. Bapak Ferdi, kalau misalnya Bapak menonton ini tolong dipertimbangkan pembicaraan dari Bapak Husni. Ini secara pribadi ya dari Bapak untuk pemerintah, karena memang kita pengen melihat Maros ini maju. Kita pengen melihat daerah kita maju. Bangga dong kalau daerah kita maju. Dan saya terus terang setuju dengan ide Bapak barusan bahwa sebenarnya Bantimurung itu salah satu tempat wisata yang sangat dikagumi dan digemari oleh turis, bahkan turis asing pun. Tapi yang paling penting adalah turis asing melihat itu apa? Melihat bukan hanya dari keindahan alam itu yang dimiliki, tapi SDM pun juga harus disiapkan oleh pemerintah itu sendiri. Salah satunya tadi adalah kesenian, seni dari orang-orang pelakon-pelakon yang mungkin tadi mohon maaf ya, yang Bapak bilang tadi cebol, itu kan sebenarnya unik dari mereka, keunikan dari mereka kita bisa tampilkan di situ. Gitu. Jadi modern boleh, tapi jangan menghilangkan tradisionalnya itu, karena tradisional itu, contoh gini, kenapa Toraja sampai sekarang masih merupakan nomor 1 di Sulawesi Selatan? Karena mempertahankan itu tradisionalnya. Betul. Ada satu hal yang menarik juga. Saya tahun 84 saya peneliti yang menemukan gua-gua prasejarah di Ramang-Ramang. Tahun 84 saya sudah ada. Belum sehebat ini, belum ada siapa namanya itu di belakangan semua itu hanya pembawa. Ini kita yang menemani kita ke sana kemari itu di gua. Itu ada tradisi di sana. Itu kan masuk, saya nyerempet sedikit tentang masa lalu ya. Di Ramang-Ramang itu kan masuk itu adalah pemerintahan Kerajaan Bontoa. Di sana ada lokasi pacuan kuda, nyambung ayam, pandai besi. Di sana di puncak gunung juga diceritakan di sana tempatnya kapal perang Belanda jatuh di situ. Semua ada bangkai-bangkainya di sana dan ada semua tempatnya di sana sampai sekarang. Sekarang kenapa tidak dimanfaatkan? Ada hal yang menarik untuk bisa jadi daya tarik Ramang-Ramang. Jangan hanya naik perahunya saja. Perahu yang tidak dibatasi jumlahnya menyebabkan ikan-ikan dan udang lobster itu hilang di dasar sungai itu. Padahal pemerintah sudah
membuang benih-benih lobster di sungai situ. Itu tempatnya itu petani-petani lobster dulu di sana. Hilang semua. Pada zaman dulu itu orang-orang yang masuk di sana itu ketahuan karena panjang rambutnya dan pakaian hitam-hitam kayak di daerah Tanah Toa, Kajang. Itu begitu modelnya dulu di sana. Dan bisa dipilah-pilah di sana tempat wisatanya. Jadi orang satu kelompok begitu datang di sana kan pandai orang sana orang membuat itu anyaman dari untuk atap rumbia. Itu bisa dijadikan sebagai tempat ajang wisata untuk mempraktekkan itu, orang datang ke sana praktek ini. Tapi kan itu sudah ada anggarannya, biayanya semua. Seperti menjadikan minuman dengan khas itu buah nipah di sana. Itu tidak dikelola maksimal itu. Hanya ini perahunya saja. Kalau ini membosankan orang hanya sekali ke sana udah datang lagi. Karena udah pernah lihat dan sama aja. Iya. Dan di sana ada cerita rakyat di sana tentang masalah buaya putih yang dikutuk oleh pengantin baru yang suruh berubah jadi buaya putih. Itu sekedar dongeng atau memang benar kejadian begitu? Masyarakat sana percaya kejadian itu. Oke. Ya. Dan seperti liang-liang yang sekarang yang dianukan itu dinamakan itu kan janganlah dibuat-buat yang terlalu modern. Iya. Ada pinggiran-pinggiran gunung yang di sana itu bisa seperti di Bali. Kalau di Bali kita menghadap ke laut dengan kursi yang kayak apa itu yang namanya di sana bisa juga. Jadi ada yang teduh di sana itu tempat orang-orang untuk bisa bule-bule istirahat di sana. Kita berpindah ke kesenian lagi boleh? Boleh, silakan. Saya takutnya Bapak malah menyerang satu dinas aja nih. Nggak menyerang. Tapi ini apa namanya? Karena kita membahas masalah BKKI kan. Boleh. Iya, lebih ke kesenian sekarang. Iya. Walaupun sebenarnya kesenian itu yang Bapak geluti saat ini sebagai ketua BKKI itu ada hubungannya dengan pemerintah dalam hal ini terkait yaitu pariwisata. Iya. Karena sebenarnya kemarin beberapa waktu yang lalu kita sudah kedatangan juga tamu yang narasumber kita itu adalah seorang talent yang ada di Maros, penyanyi dangdut yang katanya dia mengaku sebagai satu-satunya talent Maros yang terjun ke menyentuh dunia TV di Jakarta nasional, gitu kan? Dan dia sempat lolos di ajang itu dan sekarang balik ke Maros, sekarang ada di Maros, ya kan? Dan sebagai talent yang katanya dia tidak terlalu dilirik oleh pemerintah, katanya ya. Dan itu salah satu aset sebenarnya yang sangat-sangat baik dan layak untuk kita jadikan sebagai anak dari pemerintahan itu sendiri untuk bisa membantu mempromosikan pariwisata itu sendiri. Karena kalau kita berbicara masalah seni dan pariwisata, ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan menurut saya. Gitu kan? Orang datang berkunjung di objek wisata, orang pasti pengen melihat kesenian. Oh iya. Ya kan? Seperti tadi itu. Ya kapan-kapan lah kalau misalnya ada waktu kita duduk bersama dah. Saya sebagai moderator dia, Bapak sebagai penyambung gagasan kepada pemerintah. Boleh. Nanti. Bisa kita adakan seperti itu. Semoga cepat ya. Ya. Seni yang ada di Maros. Ya. Ada banyak talent yang pasti sudah kelihatan. Oh banyak. Jadi mungkin untuk era-era 2000-an itu mungkin hampir semua anak-anak muda tahu bahwa sudah banyak yang berkiprah untuk di tingkat nasional, sinetron nasional. Kenapa mereka melirik ke sana? Ya mungkin untuk masalah di sana banyak untuk bisa dijadikan sebagai tempat mengasah kita punya bakat, minat kita ketimbang di sini. Di sini sebenarnya banyak wadah-wadah untuk bisa membina adik-adik untuk lebih bagus lagi. Cuma memang masalahnya kita BKK itu belum punya dana khusus untuk kendalanya di situ untuk mengelola. Karena membuat satu kegiatan tentu kan membutuhkan satu anggaran yang tidak perlu banyak anggarannya. Biasa-biasa sederhana saja anggarannya, yang penting
kita menghasilkan orang-orang yang memang berkualitas. Kesimpulannya adalah BKKI adalah sebuah wadah untuk mengasah bakat-bakat dari anak muda yang akan merupakan regenerasi, gitu kan? Mengasah bakat mereka sehingga mereka bukan ditampung sih, mereka dijadikan sebuah aset daerah, gitu kan? Cuman harapan besar dari BKKI ini adalah adanya bantuan anggaran dari pemerintah. Karena yang kita kelola di sini adalah regenerasi dari pemerintah itu sendiri gitu ya. Jadi anak-anak daerah, anak-anak di Kabupaten Maros ini kita kita asah bakatnya mereka, kita berikan naungan kepada mereka untuk mempertunjukkan bakat mereka, mengasah bakat mereka, tapi BKKI juga butuh bantuan anggaran. Dan anggaran itu yang diharapkan dari pemerintah justru. Karena kesenian kita ini kan kesenian pemerintah sebenarnya ya. Artinya bahwa kita belum punya kemampuan untuk mengelola kita punya organisasi sendiri karena kita pasti mencari partner untuk ini. Jadi tidak sama dengan daerah-daerah yang sudah mapan begitu, mungkin dia anggaran itu bukan hanya dari pemerintah setempat, tapi sponsor-sponsor yang banyak karena dari swasta ini. Padahal bagus sekali sebenarnya. Apa istilahnya kalau di perusahaan-perusahaan CSR ya, itu sebenarnya kan bisa diarahkan kita ke sana. Angkasa Pura misalnya membutuhkan apa di sana? Pernah kita sudah kelola beberapa bulan, kita terjunkan di sana pemain kecapi kita di bagian lobi gitu, kecapi pemain musik kita untuk nonstop selama berapa jam itu sudah, tapi ini terputus lagi karena kebijakan itu yang selalu diperbaharui terus, tidak menjadi suatu agenda tetap gitu. Mungkin Pak Husni itu harus pepet terus pemerintah. Pakai motor trail. Maksudnya adalah Bapak harus datang ke kantor beliau gitu kan, ngobrol baik-baik, ajak diskusi lagi gitu kan, karena diskusi kayaknya tidak harus stop pada saat sudah dikasih anggaran udah selesai, tapi benar-benar harus menunjukkan ke pemerintah ini loh hasilnya gini. Kita yang ingin saya sampaikan bahwa kita putra daerah itu bangga kalau daerah kita itu hebat ya, sangat kita bangga. Dan saya banyak bercerita kepada teman-teman di luar yang ada di daerah-daerah lain yang keseniannya berkembang. Saya nggak mau juga bilang Maros kok ketinggalan masalah. Saya bicara juga walaupun sangat sedih di dalam ini, bicara wah ini bohong ini. Tidak apa-apa lah. Karena saya mau lihat juga artinya daerah saya itu dihormati, dibanggakan. Di sini di Kabupaten Maros ini banyak alumni Asrafi Akademi Seni Drama dan Film Jogja, Asri Jogja dulu. Sekarang Kang Asri sudah nggak ada, tapi tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia bukan pemain sepintas, maksudnya dia betul-betul talentanya seni, tidak tahu tuh merapat kemana, mau minta kemana gitu. Susah untuk orang-orang. Jadi kalau seniman itu untuk diminta untuk merapi ini supaya dapat ini, susah rasanya, bertentangan kata hati itu. Padahal kan orang sudah membaca, dilihat di media sosial sekarang kan kita biasa mereka sudah tahu ini, dan bukan hanya orang-orang, hanya segelintir orang di Maros yang tahu bahwa kita ini seniman. Hampir semua orang Maros tahu kalau kita ini seniman. Sudah diberi penghargaan oleh Bupati sebagai budayawan, sebagai apa. Tetapi hanya sekedar penghargaan itu. Penghargaan itu pun belum cukup. Belum cukup. Padahal kita ingin mau memperlihatkan bahwa kita punya karya. Karyanya pun harus bagaimana karya saya bisa diakui kalau kamu nggak pernah lihat, nggak pernah nikmati. Penyebabnya mereka nggak pernah lihat, tidak pernah nikmati karena tidak ada panggung di Maros. Karya, kita bicara karya sekarang kalau begitu. Karya yang sudah dihasilkan ada berapa dan karyanya seperti apa? Wah, wujud dalam lagu kah? Puisi? Hampir semua. Kalau seperti tadi itu si bunga, siapa namanya, Sari Bunga itu, si yang dandut itu, yang pernah main di Jakarta. Tadi saya nggak sempat sebutin nama loh padahal. Terus
Kalau untuk tingkat baca puisi tingkat nasional sudah banyak, teater juga. Bahkan ada penulis puisi yang dari Maros yang justru terlibat dalam film besar di Jakarta, AADC. Bapak tahu itu? Tapi kan orang di sini hanya segelintir orang yang tahu dia. Tidak semua orang tahu. Bapak tahu itu? Pak Husni tahu? Siapa itu? Walah, ketua BKKI nggak tahu sama sekali. Namanya Kak Aan. Yes, penulis puisi dari Maros yang puisinya dimasukkan dalam film AADC 2, Ada Apa Dengan Cinta. Semua puisi yang dibacakan di film itu hasil karyanya. Dari Kak Aan itu. Penulis puisi dari Maros. Kita sudah nge-podcast juga dengan beliau di sini. Gitu. Dan saya bisa katakan bahwa dia itu independen. Nah itulah. Karena karyanya dilihat bagus sekali, akhirnya artinya diminta. Kan begini, teman-teman yang sudah menikmati, merasakan sekali 2 kali bermain di atas, mereka susah untuk kembali lagi. Karena kenapa? Karena kehidupan ini memang mengharuskan mereka untuk berkarya terus di daerah, dihargai karya-karya mereka di sana. Di sini banyak karya-karya yang ini, tapi kan ya adalah suatu kebanggaan tersendiri dan kecil-kecil kalau di Maros kalau sudah diajak oleh pemerintahnya bermain mentas. Intinya adalah BKKI dan sebagai ketuanya itu Pak Husni berharap besar terhadap pemerintah. Memberikan wadah, memberikan ruang. Membuka. Yes. Memberikan ruang kepada seluruh pecinta seni dan pelakon seni yang ada di Kabupaten Maros ini untuk show off, untuk menunjukkan bakat mereka. Karena bakat itu kalau misalnya cuma dipendam aja bisa hilang. Oh iya. Ya kan? Harus diasah terus. Kalau dipendam terus itu bisa jadi penyakit itu. Oke. Iya. Jadi harapan besar Pak Husni adalah itu ya? Iya. Pemerintah mau membuka pintu dan mempersilahkan orang-orang seniman untuk duduk bersama di dalamnya. Berkarya terus. Sekarang kan lagi pilkada nih. Ya. Dari semua pasangan calon, satu calon nanti yang akan terpilih menjadi pemimpin baru di Kabupaten Maros. Pasti Bapak sebagai ketua BKKI sudah punya harapan sendiri ya untuk digelontorkanlah anggaran atau apapun itulah ya untuk membantu badan itu sendiri, ya kan, untuk bisa memberikan ruang kepada terutama anak muda di Kabupaten Maros ini untuk mengembangkan bakat mereka dan seni mereka. Oh ya, harapan itu ya tetap ada kita. Jadi sudah beberapa pilkada yang sudah lewat. Ya pemerintah memang calon-calon itu memang selalu melirik kita pada saat-saat ini. Setelah terpilih itu. Ya, pelan-pelan. Bapak setelah terpilih gimana? Masih dilirik kan? Nah itu dia. Ya, tapi harapan besarnya adalah nanti akan lebih. Tapi harapan kita orang BKKI ya, mudah-mudahan ya perubahan-perubahan itu ada. Walaupun hanya imbasnya ada sama BKKI juga, bahwa kita juga sempat menikmati itu. Walaupun tidak sepenuhnya, karena memang anggaran untuk pembangunan di Maros ini baik dari segi fisik maupun ya memang harus peruntukannya sudah ini. Jadi beberapa waktu lalu kita sempat mengundang Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros. Ya. Tapi kita cuma sekedar membahas tentang budaya dan juga pariwisata yang ada di Maros. Ya. Kita tidak menyerempet ke seni. Seharusnya. Ya, tapi sekarang sudah ada Bapak sebagai pihak dari BKKI sudah membahas tentang itu. Dan harapan besar kepada pemerintah, bahkan menyindir pemerintah untuk bisa memberikan anggaran khusus untuk BKKI, karena memang kita melestarikan seni yang ada di Kabupaten Maros. Kalau nanti podcast kita mengundang Bapak kembali duduk bersama dengan pemerintah, wah bagus sekali. Kita akan diskusikan langsung itu. Iya, bagus sekali. Karena kalau misalnya satu pihak saja ya mungkin pimpong-pimpongan jadinya kan. Tapi kalau misalnya 2 orang langsung duduk, kita akan diskusikan langsung di podcast ini. Kenapa enggak? Senang sekali saya. Ya? Senang sekali saya. Siap-siap kita undang. Iya. Kita akan diskusikan langsung dan akan disaksikan seluruh orang di Kabupaten Maros bahkan se-Indonesia.
bahwa ini loh harapan dari BKKI dan ini tanggapan dari pemerintah. Ya. Kapan itu? Tunggu tanggal berapa. Kita akan atur jadwal ya. Ini PR juga buat tim ya, kita akan undang nanti. Insya Allah. Ya. Dan yang paling penting adalah semoga korelasi satu sama lain bisa terjalin dengan baik, dan juga BKKI akan selalu memberikan ruang dan wadah kepada adik-adik terutama regenerasi ini untuk bisa mengembangkan bakat mereka terutama di bidang seni. Ya kan, itu yang paling penting. Dan saya pengen sebelum kita closing, saya pengen sedikit tahu nih dari Pak Husni sendiri. Seni yang Bapak punya apa sih yang paling kuat? Saya di teater. Teater? Iya. Musik ada juga? Tidak terlalu. Tidak terlalu tapi ada dong? Ada. Puisi ada. Puisi ada? Iya, tapi saya lebih cenderung ke teater. Teater? Ya. Karena sejak tahun 94 tadi ya? 79 sudah berteater. Sudah berteater. Ya. Oke. Baik. Ya. Jangan menyerah aja lah. Wah, enggak lah. Ya, walaupun harapan Bapak sampai saat ini belum terlalu terpenuhi, tapi yang paling penting adalah tetap semangat untuk bisa mengajak regenerasi ini, anak-anak bahkan dari SD ya, sedari dini melatih bakat mereka. Sudah kita latih. Ya. Jadi saya lupa tadi masalah, tapi ini hanya sekilas saja karena waktu juga ya. Jadi sebelum corona di pandemik ini pementasan lewat virtual, kita sudah lakukan jauh sebelumnya itu. Oh, sudah ada virtual sebelum ada corona. Iya. Jadi karena kita di SD banyak kan terpencil di daerah-daerah Maros ini, yang tidak punya waktu kesempatan untuk ke Maros untuk mentas. Mereka videokan baru kirim lewat kita. Oke. Ya, kita seleksi dengan betul-betul yang berhak juara ya kita harus kasih juara. Dananya dari mana? Dana BKKI sendiri. Sponsor? Enggak. Dari pusat? Enggak juga. Dari mana? Dari kantong masing-masing. Bapak kenapa gak cari sponsor swasta kalau begitu? Susah nyarinya. Karena? Tidak ada jembatan. Karena tidak diyakinkan? Bukan tidak diyakinkan. Tetap kita bisa meyakinkan mereka. Siapapun kita bisa yakinkan. Harus ada proposal kali? Salah satu juga. Kerja keras Bapak ya? Iya. Semangatlah ya. Oke lah. Nah. Bapak juga buru-buru nih kayaknya nih ya? Iya. Ya. Jadwal tadi sebenarnya belum harusnya sekarang harus baru mulai nih. Baru mulai ya kan? Apa-apa. Tapi lebih awal datang nih. Apa karena kurang kerjaan, karena banyak kerjaan aja nih? saya orangnya begitu. Jadi teman-teman yang dekat sama saya tahu. Kalau acaranya jam 2, jam 1 saya sudah ada di lokasi. Ya. Gitu. Saya nggak mau orang yang mengundang saya itu tidak tidak menghargai waktu. Saya suka. Jadi ngobrol sebelum acara mulai itu enak juga di situ. Saya sengaja juga cepat datang ke sini karena saya mau mendekat kepada kalian, mau ini itulah pelakon seni gitu ya. Memang harus mementingkan juga masalah kedisiplinan. Iya. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak sudah hadir. Sama-sama. Semoga nanti akan terwujud. Kami dari tim akan bekerja keras untuk mengundang dua pihak, dari pihak pemerintah, dari dinas terkait, dan juga dari BKKI yaitu Bapak sendiri. Boleh. Ya, nanti kita akan diskusi biar tidak ada simpang siur di antara kedua ini. Boleh. Terima kasih banyak sudah hadir Pak. Sama-sama. Sukses buat BKKI dan sukses juga buat Bapak pribadi. Terima kasih banyak undangannya buat BKKI. Sama-sama. Ya. Dan sehat terus. Amin. Yang paling penting. Sukses, seni makin diangkat di Kabupaten Maros biar bisa membantu pemerintah. Semoga Maros semakin oke. Sip. Udahlah ya. Takut malah menyerempet ke kampanye nanti nih ke pilkada, saya takut ya. Oke, baik, terima kasih inspirasi untuk Anda. BDD Indonesia, sampai jumpa.